Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari Madrid, Spanyol tahun 1970, yaitu antara Robert James Fischer atau Bobby Fischer melawan pecatur Spanyol Jose Luis Garcia Basiler. Kita semua pasti tahu, Bobby Fischer adalah juara dunia catur 1972 sampai 1975 dan masuk dalam perdebatan tentang pemain terbaik sepanjang masa selain Garry Kasparov dan Magnus Carlsen. Seperti video-video kami yang lain, Wong Catur hanya memiliki partai indah yang dipenuhi langkah kejutan, pengorbanan perwira spektakuler, dan tentu saja akan membuat kita berdecak kagum. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Di partai kali ini, Bobby Fischer memegang buah putih dan Jose Luis Garcia Basiler memegang hitam. Fischer membuka permainan dengan pion E4 dan Basiler menjawab pion C5. Putih mengembangkan kuda F3 dan dijawab pion E6. Ini adalah formasi Sicilian Defense French Variation atau pertahanan Sisilia variasi Prancis. Permainan berlanjut dengan lanjutan populer dari pembukaan ini, yaitu pion D4 menawarkan pertukaran dan hitam menerima tawaran pion kali pion. Bobby Fischer memukul kembali dengan menggunakan kuda. Jose Luis Garcia Basiler kemudian mendorong pion A6 menjaga petak B5 dari pendudukan gajah atau kuda milik putih. Putih lalu mengembangkan kuda C3 dan hitam memberi jawaban menteri maju ke petak C7. Fischer meluncurkan gajah petak terang sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Hitam melakukan pengembangan kuda ke petak F6. Di langkah ketujuh ini, Bobby Fischer melakukan rokade sayap raja. Hitam pion B5 memberi jalan bagi gajah petak terangnya. Putih lanjut dengan benteng E1. Hitam gajah B7. Bobby Fischer mendorong pion E5 menyerang kuda. Hitam melarikan kudanya ke petak D5 menawarkan pertukaran. Putih menerima tawaran kuda kali kuda menyerang menteri. Basiler memukul kembali kuda tersebut dengan menggunakan gajah. Fischer mendorong pion A4 menantang pertukaran. Hitam menolak dan memilih mendorong pionnya ke B4. Putih lalu gajah E4 lagi-lagi menantang pertukaran. Karena tak ingin bentengnya melayang, Jose Luis Garcia Basiler menerima tawaran dengan gajah kali gajah. Tentu saja, Bobby Fischer memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan benteng. Hitam kuda C6 menyerang pion E5 sekaligus menantang pertukaran kuda. Putih menolak dan memilih memberi penjagaan bagi pionnya dengan meluncurkan gajah petak gelap ke F4. Hitam benteng C8, tentu saja dengan ide memukul pion C2 setelah nantinya terjadi pertukaran kuda. Bobby Fischer menambah pengawalan untuk pion tersebut dengan menggeser bentengnya ke petak C1. Hitam mengalihkan serangan dengan menggeser menteri ke A7, membidik jalur diagonal yang ditempati Raja Putih. Putih mendorong pion C3 lagi-lagi menantang pertukaran. Hitam menyambut tawaran tersebut pion kali pion. Bobby Fischer lalu memutuskan untuk memukul kembali dengan menggunakan benteng. Jose Luis Garcia Basiler gajah C5 menambah tekanan pada kuda. Putih memundurkan gajahnya ke petak E3 menambah pengawalan. Jawaban dari hitam di langkah ke-18 ini adalah dengan melakukan rokade sayap raja. Bobby Fischer melakukan langkah menarik pengorbanan kualitas, yaitu benteng kali gajah. Jose Luis Garcia Basiler memukul kembali benteng tersebut dengan menggunakan menteri. Bobby Fischer lagi-lagi membuat langkah menarik, yaitu pengorbanan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan kuda kali pion C5 menyerang menteri dan benteng milik hitam. Menteri hitam menyelamatkan diri ke petak A5. Tentu saja ini berarti pengorbanan benteng tadi sejatinya hanyalah bagian dari rangkaian pertukaran perwira. Fischer tidak langsung memukul benteng, melainkan mendorong pion B4 lagi-lagi menyerang menteri sambil mengorbankan diri. Jose Luis Garcia Basiler menerima pengorbanan pion tersebut dengan kuda kali pion. Barulah sekarang Bobby Fischer melanjutkan kuda kali benteng F8 sambil bersama menterinya menyerang pion D7. Basiler tidak langsung memukul kuda dan memilih menggeser kuda ke D5 demi menutup jalur vertikal menteri milik putih. Bobby Fischer melanjutkan dengan kuda kali pion D7. Sekilas bagi kita pecatur biasa, mungkin posisi ini terlihat berimbang.
Tapi Evolution Bar menyatakan putih unggul cukup signifikan. Di manakah keunggulannya? Mari kita lanjutkan. Di titik ini, apakah sahabat-sahabat melihat sesuatu semacam peluang bagi hitam? Ya, benar. Jose Luis Garcia Basiler memberi jawaban kuda ke C3 menyerang menteri dan benteng. Tapi sebenarnya itu bukanlah langkah terbaik dan sepertinya sudah diharapkan oleh Bobby Fischer. Langkah terbaik hitam sebenarnya adalah menteri ke C7 agar keunggulan putih tidak semakin jauh. Bobby Fischer mengirim menterinya ke petak G4. Tentu saja dengan ancaman skak dengan kuda di langkah berikutnya sambil menteri mengancam benteng. Jose Luis Garcia Basiler memberi jawaban dengan memajukan bentengnya ke petak C6 demi mengawal baris ke-6 dari pendudukan perwira putih termasuk gajah. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Bobby Fischer di posisi ini? Yang jelas ini adalah langkah terbaik yang akan membuat Raja Hitam terkena skakmat maksimal dalam 8 langkah meskipun Hitam memberi jawaban terbaik di setiap langkahnya. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah jenius dari Bobby Fischer adalah kuda F6 skak. Tentu saja kuda ini tidak bisa dipukul oleh pion karena sedang terkena pin oleh menteri. Sementara itu, jika kuda ini dipukul benteng, maka putih akan lanjut menteri C8 skak. Hitam hanya bisa menutup dengan menteri. Dan langkah pamungkasnya adalah menteri kali menteri skakmat. Sebenarnya langkah terbaik hitam adalah raja ke F8 demi memperpanjang nafas. Tapi di partai aslinya, hitam memilih raja ke H8. Dan disinilah Bobby Fischer semakin menunjukkan kejeniusannya dengan pengorbanan menteri, yaitu menteri kali pion G7 skak. Di titik ini, hitam alias Jose Luis Garcia Basiler menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita bahas detail. Di posisi ini, tak ada pilihan menolak pengorbanan, sehingga Raja Hitam harus memukul menteri. Putih akan lanjut dengan benteng G4 skak. Jawaban terbaik hitam adalah raja ke F8. Putih akan lanjut dengan benteng G8 skak. Raja Hitam terpaksa ke E7. Dan putih akan menutup rangkaian indah ini dengan benteng E8 dan itu adalah skakmat. Di sini juga terlihat betapa strategisnya posisi pion putih di petak E5. Benar-benar rangkaian langkah luar biasa, jenius dan diwarnai aneka pengorbanan spektakuler dari sang juara dunia, Grandmaster Bobby Fischer. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.